kejadian ataupun peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan kualami. Momen yang sampai sekarang sepertinya sulit untuk melupakannya. Awalnya aku pikir kejadian ini tidak ada sangkut pautnya denganku. Akan tetapi, setelah tahu hal yang sebenarnya, ternyata kejadian ini berhubungan erat denganku. Namaku Dedi, asalku dari Bandung. Aku merantau ke satu daerah dengan tujuan mencari pekerjaan. Kota Karawang adalah salah satu kota tujuanku untuk mengadu nasib. Sebenarnya aku bisa saja mencari pekerjaan di Bandung. Akan tetapi, niatku untuk merantau ini menjadi alasanku pergi ke kota Karawang. Karena aku ingin mencoba merantau di kota orang dan mencoba peruntungan di sana. Belajar mandiri. Aku di sana bersama temanku, Harun namanya. Kami sama-sama pergi ke Karawang merantau untuk mencari pekerjaan. Setelah mencari-cari, kurang dari seminggu akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Tidak percuma jauh-jauh merantau. Dan untungnya aku mendapat satu pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di bidang otomotif. Kebetulan sesuai dengan apa yang kuinginkan. Di perusahaan itu, aku mendapatkan posisi di bagian maintenance. Ya, bisa dibilang ini pabrik. Tapi sayangnya, meskipun aku senang dapat pekerjaan, temanku Harun tidak lolos saat masuk tes interview. Sedikit kecewa, akhirnya temanku memutuskan untuk kembali ke kampung halaman saja. Aku agak tidak enak sebenarnya dengan temanku itu. Tapi bagaimana lagi, aku juga butuh pekerjaan ini. Akhirnya dia berangkat balik ke Bandung. Aku titip pesan ke kedua orang tuaku kalau aku di sini sudah dapat pekerjaan. Setelah itu temanku pulang. Cerita sedikit tentang perusahaan tempatku bekerja. Pekerjaan ini dibagi dalam 3 shift. Shift pagi, siang, dan malam. Hari itu, aku kebagian masuk jadwal kerja shift malam. Oh iya, aku juga ngekos di daerah yang bisa dibilang cukup jauh dari tempat kerjaku. Tapi karena harganya sesuai, dan ya lumayan lah untuk sekedar tempat tinggal, aku pun tidak mempermasalahkan jarak yang cukup jauh. Karena di perusahaanku ada bis jemputan karyawan. Jadi aku tidak terlalu terbebani dengan transportasi saat aku pergi dan pulang kerja. Kosanku ini bentuknya seperti rumah. Jadi aku hanya sewa kamarnya saja. Kalau fasilitas dan segalanya itu bersatu dengan pemilik rumah atau tempat kosan itu. Pak Sakir adalah nama bapak kosku. Beliau punya anak perempuan yang usianya terpaut 10 tahun denganku. Dan aku pun akrab memanggilnya dengan panggilan Teteh.
Teh Nur nama anak bapak dan ibu kos itu. Kembali ke pengalamanku, seperti yang sudah kubilang, hari itu aku mendapatkan kerja shift malam. Kalau tidak salah, itu hari Rabu, malam Kamis. Jam 9:30 malam, aku sudah berpamitan kepada Pak Sakir dan menunggu jemputan karyawan. Shift 3 dimulai jam 11 malam dan pulang jam 7 pagi. Aku berdiri santai menunggu jemputanku datang. Yang kuingat malam itu suasana sekitar terasa berbeda. Entah kenapa tidak seperti biasanya. Angin tidak berhembus, malam lebih hening, bahkan tidak terdengar suara binatang malam seperti jangkrik atau hewan lainnya. Agak cukup aneh. Hingga tak lama dari kejauhan terdengar suara klakson mobil. Ya, mobil minibus jemputanku sudah datang. Aku masuk ke dalam bis dan saat itu aku duduk di jok depan. Sepanjang perjalanan, entah kenapa pikiranku seakan menerawang. Tapi entah memikirkan apa. Sampai salah satu temanku menegurku, jangan melamun katanya. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Ya mungkin benar kata temanku. Sepanjang tadi, aku terasa seperti melamun. Entahlah, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, tapi entah apa itu. Sampai di pabrik, aku langsung turun dari bis jemputan, absen, dan mulai bekerja. Waktu demi waktu berlalu. Selama aku bekerja, aku merasa entahlah tidak terlalu berkonsentrasi. Pikiranku seakan kosong. Beberapa kali temanku mengingatkanku jangan melamun. Takutnya ada yang aneh-aneh nempel atau entahlah. Yang pasti ketika itu aku merasa tidak enak badan. Sampai akhirnya jam 7 pagi bel berbunyi menandakan kami pun pulang. Sebenarnya tidak ada kejadian apapun yang berarti saat itu. Hanya saja aku merasa aneh saja dengan diriku sendiri. Mungkin aku memang sedang tidak enak badan, pikirku. Kami pun diantarkan kembali ke rumah. Dan ketika sampai di tempat kosanku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di dalam sana. Bahkan di halaman luar rumah pun ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Apakah ini yang membuat hatiku tidak tenang semalaman? Begitu pikirku dalam hati.
Aku segera berlari ke dalam. Ketika bertanya sedang apa berkerumun di sini, salah satu warga mengatakan kalau ibu kosku sejak malam tadi sampai sekarang tidak sadarkan diri. Bahkan bisa dibilang koma. Koma. Aku buru-buru langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kos. Dan saat itu benar saja, kulihat ibu kos terbaring di tempat tidur, seolah-olah sedang tidur. Namun, dia nampak tidak bergerak sama sekali. Aku mendekati Pak Sakir, bapak kosanku. Setelah aku tanyakan kenapa, Pak Sakir bilang, setelah diperiksa oleh dokter, hasil diagnosis ibu, ternyata ibu tidak sedang sakit apa-apa. Tidak ada kelainan di badannya, semuanya nampak normal. Entah kenapa dan apa penyebabnya, hingga tiba-tiba ibu tidak sadarkan diri seperti ini. Hingga Pak Sakir berkesimpulan bahwa ibu terkena sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Entah mungkin santet atau guna-guna. Bulu kuduku berdiri, merinding mendengar itu. Singkat cerita, satu persatu orang pun mulai pulang. Menyisakan aku, Pak Sakir, dan Teh Nur. Teh Nur menawariku makan malam. Dan kami pun makan bersama. Dan ketika itu, suasana hangat di kosan ini berubah seketika. Hawa rumah ini pun berbeda. Terasa mistis. Hingga tak lama, ada tamu yang datang ke rumahku. Kulihat penampilannya, beliau seperti seorang ustadz. Mungkin Pak Sakir yang memanggilnya, karena tahu ini ada yang aneh-aneh. Pak Ustadz pun mendekati ibu. Beliau memejamkan matanya, dan kulihat dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia lalu mengangguk-angguk, dan setelah itu tiba-tiba Pak Ustadz itu menengok ke arahku. Dia menunjuk kepada aku, lalu memanggilku untuk mendekatinya. Jantungku berdegup kencang ketika itu. Dengan perlahan, beliau bilang bahwa kejadian ini
ada hubungannya denganku. Aku setengah tak percaya. Ibu kosku koma dan ini ada hubungannya denganku. Apa yang kulakukan? Lanjut dia bilang, malam itu juga harus dilakukan semacam ritual. Kalau aku ingin tahu kenapa, maka aku pun harus mengikuti arahannya. Aku pun coba mengikuti ritual itu. Beliau menyuruhku mengambil air wudhu. Setelah selesai, lalu kedua bola mataku ditutup dengan kain berwarna hitam. Aku pun dibawa masuk berjalan ke dalam kamarku. Setelah diberi arahan oleh Pak Ustadz, aku duduk bersimpuh sesuai arahannya dan aku pun ditinggalkannya. Aku hanya diam sambil mataku ditutup oleh kain hitam. Sekali kurasakan merinding di sekitar punggung dan lenganku. Sampai entah sudah berapa lama aku diam di situ, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan menjerit kencang sekali. Iya, suara teriakan itu sangat kencang. Seperti berteriak kesakitan. Terus berteriak kesakitan dan samar aku pun hafal ini suara ibu kosku. Saat itu refleks aku pun keluar dari kamar, ku buka penutup mataku. Dan ketika ku lihat ke kamar ibu kos, ibu mengalami kesurupan. Badannya berontak sambil berteriak-teriak. Suaranya terdengar agak berbeda seperti biasanya. Lalu Pak Ustadz yang mencoba menenangkan ibu kos itu mencoba menanyakan siapa yang merasukinya. Ibu kosku melirik ke arahku dan membisikkan sesuatu pada Pak Ustadz. Lalu beliau melihat ke arahku, melambaikan tangannya dan memanggilku. Aku mendekatinya. Setelah itu, dia bilang padaku bahwa yang masuk ke dalam badan ibu kosku itu adalah buyutku. Buyutku. Aku pun diminta berbicara pada buyut yang sedang merasuki badan ibu kosku. Buyut yang sudah lama meninggal, kenapa datang ke sini dan apa yang terjadi? Aku masih tidak paham. Sampai akhirnya aku pun coba berbincang dengannya. Sampai kami pun menemukan jawaban.
Katanya buyutku merasa kesal karena ulahku. Sejenak aku termenung dengan kata-kata buyutku. Dia bilang, coba ingat apa yang telah kulakukan. Aku pun teringat sesuatu. Sebelum aku merantau, aku tidak pamitan dulu ke buyutku, ke makamnya. Setidaknya dengan melakukan ziarah ke makamnya, dengan meminta izin, dimudahkan segalanya, mungkin segala sesuatu yang akan kujalani akan lebih lancar. Aku pun menjawab ke hal itu tanpa ada unsur kesengajaan. Dan ketika itu, buyutku bilang, aku harus balik ke Bandung dan ziarah ke makamnya. Aku pun mengiyakan. Dan seketika itu, badan ibu kosku bergetar hebat dan langsung terkulai lemas. Dia pun tersadar. Malam itu pun berlalu. Keesokan harinya, aku langsung kembali ke Bandung. Dan begitu sampai di Bandung, aku langsung ziarah ke makam buyutku. Aku meminta maaf atas kelancanganku, tidak berpamitan dulu sebelum aku pergi merantau. Aku menyadari satu hal, bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dulu. Di alam sana, mereka masih bisa melihat dan merasakan orang-orang yang masih hidup seperti kita. Setiap keluarga mungkin punya kebiasaan atau adat tersendiri. Dan ini mungkin salah satu kebiasaan atau adat dari keluargaku yang turun-temurun dilakukan. Dan jika tidak, akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kualami.